Setiap perjalanan punya ceritanya sendiri, dan kali ini roda kendaraan membawa kami menyusuri garis pantai barat Sumatera yang memukau. Setelah menempuh ratusan kilometer dari arah Muko-Muko menikmati hamparan alam yang indah, kami akhirnya tiba di sebuah kota yang menyimpan jenutnya di sejarah Indonesia. Selamat datang di Bumi Rafflesia, selamat datang di kota Bengkulu. Selamat pagi, hari ke-10. Selamat pagi. Kita sehat. Semalam kita nginep di hotel Nala, Yesus. Ya. Ini sangat recommended menurut saya. Ya, bersih. Bagi kami pejuang aplikasi itu sangat-sangat worth it sekali. 100.000 bagi pejuang aplikasi ini sungguh sangat luar biasa. Nah, hari ini ya bersih. Kebetulan juga yang jaga itu Orang asalnya sama dengan kita, orang Karanganyar. Kita ya. Orang Karanganyar Yang lama orang tuanya transmigrasi tinggal di sini dan sudah menjadi warga negara sih. Bengkulu. Ya. Hari ini kita mau ke Padang. Kalau di Maps kita butuh waktu 12 jam. Tapi kami tidak mungkin 12 jam terus-terusan, kami akan singgah di beberapa kota. Bahkan hari ini pun kita mau muter dulu di sekitaran Bengkulu sini. Kita lihat lagi kota-kota. Ini sangat-sangat bagus menurut saya ya, kotanya rapi, tertata gitu. Dan nyaman lah menurut saya kalau di sini. Kota besar tapi tertata dengan baik, kota provinsi tertata dengan baik. Hari ini kita mau foto dulu di depan kantor gubernur. Kantor Gubernur Bengkulu. Dan ini kita masuk ke, oh ternyata selain Bumi Rafflesia, di sini juga terkenal dengan nama Bumi Merah Putih. Mungkin karena bendera merah putih dijahit oleh Bu Fatmawati di sini ya. Jadi Bumi Merah Putih ini. Dan bagusnya di Bengkulu ini setiap pertigaan perempatan itu dibuatkan simpang sehingga tidak terlalu crowded dan bisa mengurangi traffic light. Jadi lampu pengatur lalu lintasnya tidak terlalu banyak. Hanya di daerah-daerah yang memang tidak terpasang simpang itu ada traffic light. Di Provinsi DPRD Provinsi Bengkulu. Ini Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu, luar biasa ini ya, gede banget. Nah, baru kayaknya ya, masih baru, bagus banget sih. Di sini Kantor Gubernur Bengkulu, boleh nggak ya kita foto di sini? Pagi ini, Bengkulu menyapa kami dengan ketenangan yang berbeda. Satu hal yang langsung terasa saat kami mulai mengeksplorasi kota ini adalah kerapiannya. Berbeda dengan hiruk-pikuk kota besar lainnya, Bengkulu terasa begitu tertata. Jalanannya lebar, bersih, dan lalu lintasnya mengalir dengan santai. Ada perpaduan unik antara tata kota peninggalan kolonial Inggris yang tegas dengan kehangatan budaya Melayu yang sangat ramah. Berjalan di kota ini rasanya seperti melangkah di lorong waktu yang nyaman. Namun, tujuan kami hari ini bukan sekedar menikmati suasana kota, melainkan mengunjungi sebuah rumah sederhana yang pernah menjadi saksi bisu perjuangan seorang bapak bangsa. Akhirnya, kami tiba di Kelurahan Anggut Atas. Disinilah berdiri sebuah rumah berarsitektur perpaduan Cina dan Melayu yang terawat apik. Ini adalah rumah pengasingan Bung Karno.
Pada tahun 1938 dipindahkan dari Ende di Flores, Soekarno dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bengkulu. Rumah ini awalnya adalah milik seorang pedagang Tionghoa bernama Tang Ek Chiang yang kemudian disewa oleh Belanda untuk menempatkan Soekarno beserta seluruh keluarganya. Kami melangkah masuk ke dalam ruangan ini, udaranya sejuk, langsung menyambut kami dengan langit-langit yang tinggi dan ventilasi yang lebar terasa ciri khas rumah ini. Disinilah selama 4 tahun hingga 1942, Bung Karno menghabiskan hari-harinya di dalam pengasingan. Terlihat sepeda tua yang dulu sering dipakai Bung Karno menjadi kendaraan setia Bung Karno saat berkeliling menyapa warga Bengkulu. Di sudut lain tersimpan ribuan koleksi buku. Meskipun tubuhnya dikurung di Bengkulu, namun lewat buku-buku ini pikiran Bung Karno tetap melanglang buana merancang masa depan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Seluruh ruangan di rumah ini menjadi saksi dari perjuangan Bung Karno dalam mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan. Dan di sini ditampilkan sejarah perjuangan Bung Karno, juga kehidupan beliau sejak di pengasingan-pengasingan di tempat-tempat lain yang pernah ditinggali oleh Bung Karno. Ada fakta menarik yang menunjukkan kecerdasan Bung Karno dalam melawan penjajah tanpa senjata. Di rumah ini, beliau mendirikan grup sandiwara yang diberi nama Monte Carlo. Melalui naskah-naskah drama yang beliau tulis dan beliau sutradarai sendiri, beliau menyisipkan pesan-pesan nasionalisme dan semangat kemerdekaan kepada rakyat Bengkulu, tepat di bawah hidung pemerintah Belanda. Sebuah perlawanan intelektual yang elegan. Mengunjungi rumah ini bukan sekedar melihat benda mati, rasanya seperti berdialog langsung dengan masa lalu. Kita diingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak diraih dengan instan. Dari tempat kediaman Bung Karno, kami bergeser ke daerah pecinan yang tempatnya berhadapan langsung dengan Fort Marlborough, benteng Portugis yang ada di tempat ini, sekaligus dekat dengan 0 km Bengkulu. Dan di pecinan ini budaya Cina masih kental. Di sini dengan rumah-rumah khas kuno yang masih dipertahankan arsitekturnya. Berdekatan dengan kampung pecinan ada juga komplek Kauman yang merupakan daerah tempat etnis Timur Tengah yang ada di tempat ini. Saat ini kita melewati benteng Marlborough dan ada gapura pecinan. Masuk di sini ada kota tua pecinan. Benteng Marlborough ini besar sekali, berada di tepian laut. Di depan sudah pantai panjang. Ini menjadi benteng pertahanan Belanda waktu itu. Fort Marlborough. Bengkulu, Bengkulen bahasa Belandanya, dan juga ada Tugu Monumen Pers yang dulu diresmikan oleh Pak SBY menurut prasastinya itu. Nah, ini penampakan dari Hotel Marlborough. Kok hotel tuh? Hotel Benteng Marlborough, Fort Marlborough yang berdiri kokoh. Ikon gini di setiap simpang ada tugu-tugu. Nanti kita cari tahu apa maknanya tugu-tugu itu. Ini di Bengkulu. Lanjut kita akanlah ke Padang dengan sasaran ke kota Muko-Muko dulu nanti. Karena jarak tempuhnya 13 jam 6 menit. Ya, nanti kalau kita terus sampai ke Padang tanpa berhenti itu 13 jam. Jam 12 baru nyampe di Padang. Tapi karena kita hemat tenaga, hemat energi, kita nanti singgah dulu di
Yang direkomendasikan sih di Muko-Muko. Ya. Muko-Muko. Sudah mas. Oke. Sampai ketemu di perhentian selanjutnya. Meninggalkan kota Bengkulu, roda kembali berputar. Setelah meninggalkan kenyamanan dan keindahan sejarah kota Bengkulu, kami mengarahkan kemudi ke utara dan target kami berikutnya adalah kabupaten paling ujung di Provinsi Bengkulu, Muko-Muko. Perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat dengan jarak 270 km membentang di hadapan kami, menyusuri jalan lintas barat Sumatera yang legendaris ini. Di sini mata kami dimanjakan oleh kontradiksi alam yang indah. Deburan ombak Samudra Hindia yang biru di satu sisi dan perbukitan hijau yang tenang di sisi lain. Dan jalur ini adalah terapi bagi jiwa yang lelah. Seperti yang kami nikmati saat ini, betul-betul memberikan kenyamanan selama menempuh perjalanan dan memberi kesegaran tersendiri bagi kami yang baru kali ini melewati jalur ini. Akhirnya karena perut sudah lapar, kita makan siang. Setelah mengusir lapar dan kantuk, kami akan melanjutkan perjalanan. Oke, selesai makan siang. Masih berapa meter, Pak? Masih panjang perjalanan kita menuju ke Muko-Muko. Muko-Muko. Masih berapa jam? 2 jam ya? Sekitar 3 jam lagi. 3 jam ya. Muko-Muko yang berbatasan langsung dengan pesisir selatan Sumatera Barat memiliki julukan Kapuang Sakti Ratau Batuah. Meski letaknya jauh dari hiruk-pikuk ibu kota provinsi, kota ini hidup dengan caranya sendiri. Ada perpaduan budaya yang kental sekali di sini karena letaknya yang berbatasan dalam bahasa dan kuliner. Di sini memiliki hin rasa Minang yang kuat, bercampur dengan kelembutan budaya Melayu Bengkulu, sebuah harmoni rasa yang sangat unik. Namun ada satu hal yang paling menarik dari Muko-Muko, yaitu keberagaman demografinya. Saat masuk lebih dalam ke desa-desa penyangga atau ex-UPT, rasanya seperti berkeliling Indonesia, di mana sejak era 1980-an, Muko-Muko menjadi salah satu tujuan utama program transmigrasi pemerintah, di mana ribuan keluarga dari Jawa, Sunda, dan Bali datang untuk membuka lahan dan mengubah hutan belantara menjadi sawah dan kebun yang produktif. Maka jangan kaget jika di tengah perjalanan di Sumatera ini, Anda tiba-tiba menemukan pura Bali yang megah, atau mendengar percakapan dalam bahasa Jawa, atau mencium aroma masakan Sunda. Di sini sejarah transmigrasi bukan hanya catatan statistik perpindahan penduduk, tetapi ini adalah kisah tentang adaptasi dan persaudaraan. Penduduk asli Muko-Muko menerima para pendatang dengan tangan terbuka dan di sini terjadi akulturasi budaya yang sangat kental. Mereka hidup berdampingan, saling belajar, mengolah tanah dan membangun ekonomi daerah bersama-sama. Dan di Muko-Muko ini kami belajar bahwa sejauh apapun kita pergi, rumah adalah tempat kita bisa diterima dengan baik. Rumah-rumah di tempat ini rata-rata sudah berdiri megah dengan bangunan-bangunan yang kokoh, dan perkampungan di daerah Bengkulu ini antara satu kampung dengan kampung yang lain relatif jauh. Kalau kita sampai di satu kota, kemudian masuk ke kota berikutnya, bisa 1 jam baru kita ketemu dengan perkampungan, dengan kota-kota yang ada pembelanjaannya. Sudah sampai di Muko-Muko, kabupaten terutara, paling utara di Bengkulu. Jam 19:15 waktu Indonesia Muko-Muko. Setelah kita 7 jam di perjalanan dari Bengkulu. Capek? Lumayan. Sempat ngantuk sebentar, kita istirahat tadi. Nah, sekarang sampai lokasi fresh lagi, semangat lagi. Nanti kita coba keliling kota Muko-Muko ini seperti apa. Dan kita istirahat di mobil aja malam ini. Oke?
Perjalanan panjang melintasi jalur barat Sumatera memang memanjakan mata kami, tetapi jujur saja perut tidak bisa dibohongi. Setelah berjam-jam berkendara menembus batas kota dan kabupaten, energi kami mulai terkuras. Dan di Muko-Muko ini ada satu hukum tidak tertulis bagi para pelintas: jangan lewatkan makan enak. Dan pilihan kami jatuh pada satu nama yang sudah melegenda di jalur lintas ini, yaitu Rumah Makan Begadang 2. Dan masakan-masakan yang disajikan di rumah makan ini dimasak dengan masih sangat tradisional, dimasak dengan kayu di dapur mereka, dengan bumbu-bumbu yang masih memegang teguh tradisi Minang. Dan jangan lupakan kalau di sini makan gulai kepala ikannya yang luar biasa. Rumah makan Begadang 2 Muko-Muko ini menjadi teman kami pada malam hari ini sebelum kami beristirahat. Dan karena kami memang sudah merencanakan untuk beristirahat tidak di penginapan, maka kami memutuskan untuk tinggal di mobil di Hotel Merah Putih yang ada di Muko-Muko. Dari sebelumnya kami explore dulu di sekitar kota Muko-Muko dan kami berkeliling untuk melihat situasi kota Muko-Muko, dan kami berkesempatan untuk melihat kompleks kantor Bupati Muko-Muko yang malam ini terasa sangat sepi meskipun bangunan megah berdiri, tapi karena tempat ini agak terpisah dengan pemukiman penduduk, tampak bangunan yang berdiri megah, tapi tidak banyak orang yang kami jumpai di sekitar tempat ini. Waktu terus berjalan dan malam semakin larut, dan kami memutuskan untuk segera mempersiapkan tempat istirahat pada malam hari ini. Karena kami menginap di Hotel Merah Putih, kami siapkan segala perlengkapan di tempat ini. Ikuti terus kelanjutan perjalanan kami.